Kisah pilu seorang remaja dari Bandung, obrolan santai di lembur Pakuan seorang remaja SMA tampak tiba di kediaman Gubernur Jawa Barat di lembur Pakuan. Bukan kunjungan biasa, kedatangannya telah dinantikan. Kang Deddy Mulyadi dengan ramahnya telah menunggu kedatangannya, lalu dipersilakan duduk. Suasana santai langsung tercipta. Kang Deddy dengan penuh perhatian memulai obrolan. Ia ingin menggali lebih dalam kisah hidup remaja itu, remaja asal Bandung yang kisahnya menyentuh hati. Salam dulu tuh sama teteh baik tuh. Nih yang salam sama teteh baiknya. Sama teteh baik salam. Nah. Sini Neng, sini. Namanya siapa? Masih muda? Hah? Nurul. Umurnya berapa? Umurnya 17 tahun. 17. Kelas? Kelas 3 SMA. SMA mana sih? SMA Al-Mukhtariyah. SMA Al-Mukhtariyah. Al-Mukhtariyah itu di mana? Di Raja Mandala. Oh, Raja Mandala, Cipatat. Iya. Berarti Bandung Barat. Iya. Jurusan apa sekolahnya? Aku ngambil IPS. Kenapa ngambil IPS? Gak apa-apa, kayak aja. Enggak, ada pertanyaan saya kenapa ngambil IPS? Saya duduk silakan. Kan harus belajar untuk. Dengan sabar, Kang Deddy mendengarkan cerita pilunya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidupnya hingga kondisi keluarganya. Terungkaplah kisah perjuangan. Setelah pulang sekolah, ia berjualan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan menghidupi adik-adiknya. Kisah tentang orang tuanya pun terungkap, menambah kepiluan cerita remaja itu. Obrolan santai tersebut menjadi ruang untuk berbagi beban dan curahan hati. Melalui pertemuan ini, Kang Deddy Mulyadi tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga memberikan dukungan dan semangat bagi remaja itu untuk terus berjuang. Kisahnya menjadi pengingat betapa banyak anak muda yang berjuang keras dalam hidup dan betapa pentingnya kepedulian dan dukungan dari sesama. Aja selama setahun? Enggak. Jadi enggak sering aja gitu. Ya enggak sering itu. Makanya kan ngirimnya dalam waktu 2 minggu itu cuma sekali. Kadang ngirim, iya. Kadang enggak. Kadang sebulan 500, kadang sebulan nggak ada sama sekali. Iya. Ya gitu jawabnya, bukan 2 minggu sekali. Soalnya 500. aku kan nggak tahu gitu, gak ke aku. Ngirimnya ke siapa? Pas ada mama. Pas ada mama. Iya. Maksudnya? Kan pas itu mamanya masih ada kayak saya. Mamasnya masih ada, bapak kerja di Padang. Iya. Waktu mamah masih ada, bapak ngirimnya sudah jarang. Gak tahu udah, aku mah gak. Oh, pokoknya nggak tahu urusan Iya. mamah. Mamanya meninggal? Iya. Kapan? Bulan Februari kemarin. Berarti masih baru. Iya. Bulan Februari kemarin bapak meninggal. Mama. Mama ya. Ketika mama meninggal tuh bapak nggak pulang. Ada pulang. Terus pergi lagi, terus Berarti nggak setahun dong bapak ke Padangnya. dari itu udah lama. Iya kan, kalau Februari bapak pulang, setelah itu Iya. berangkat lagi Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Itu pergi lagi udah itu teh. Ya artinya dalam setahun nggak pulang, mamah meninggal pulang, terus pergi lagi. Iya. Kemudian Nurul remaja umur 17 tahun itu menceritakan semua keluh kesahnya ketika sedang berjualan untuk menafkahi adik-adiknya, dan yang paling terharu dan sangat menyedihkan ketika berjualan yang tidak laku sehingga Nurul dan adik-adiknya tidak makan nasi tapi diganti dengan ubi ketela. Seketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menangis, terlihat matanya sembab karena sedih mendengar cerita dari Nurul, seorang remaja yang mengurus adik-adiknya yang masih kecil. Deddy Mulyadi merasa bangga. Walaupun keadaan Nurul yang sangat susah tapi tidak memperlihatkan kesusahannya itu dilihat dari seragamnya yang bersih, badannya yang bersih, gemuk, penampilannya yang rapi, tidak mau terlihat lemah di mata orang lain. Keren-keren, ucap Gubernur Jawa Punya Barat. siapa? Punya tetangga. Punya tetangga. Terus kemudian dijualin lah Iya. keliling. Iya. Kalau pulang sekolah. Kenapa jualan? Buat yang nambah-nambah aja. Buat makan. Buat makan. Emang kiriman dari bapak nggak cukup? Enggak. Nggak cukup. Adiknya berapa? Adiknya 5. Diurus sendiri? Iya. Keren dong. Karena nenek nggak ada. Iya. Karena nenek nggak ada, yang 5 itu diurus sendiri. Iya.
Tapi yang kedua mah suka di rumah si nenek sama si Uwa. Apa neneknya meninggal? Jadi sama si Uwa. Sama si Uwa. Oke. Berarti adiknya tinggal 4. 2, aku cuma ngurus 3 di rumah. Kan tadi adiknya 5. Iya, jadi yang 2. Jadi kalau tidur mah di rumah si nenek yang di sana. Oh, yang 2. Iya. Oke. Yang 3 Yang 3 diurus di rumah. di rumah. Jadi ngurus adik 3. Bagus dong. Yang adik 3 itu umur berapa? Yang paling besar itu umurnya 3 SMP, kelas 3 SMP. Yang paling besar 3 SMP. Ya, yang Sudah nggak usah diurus kalau kelas 3 SMP. itu mah kan udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak autis gitu. Tapi sekolah. Nggak bisa lihat. Katanya tadi kelas 3 SMP. Oh, yang jadi seumuran gitu. Seumuran 3 SMP. Soalnya kan Ya jangan punya- kelas 3 SMP, pertanyaan kan ditanya umurnya. Punten, aku lagi ngelatih kamu agar bisa bicara dengan baik. Ya. Jadi yang paling adik yang kedua setelah Neng usianya sekitar 14 tahun. Nah, makannya itu hasil dari jualan. Dapat berapa sehari jualan? Kalau laku dikasih 20, kalau nggak laku mah paling 15. Dapatlah 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000 itu dibeliin apa? Buat makan dulu, kayak beras. Beli beras. Iya. Oke, beli beras 1 liter. Harganya 12.000. Iya. Sisanya tinggal 3.000. Beli apa itu? Paling beli di warung-warung itu buat Beli telur, ya. minyak goreng. Gitu kan? Iya. Oke. Kalau 20.000 itu bisa beli telur, minyak goreng, bumbu cukup itu. Ya, itu yang masaknya siapa? Aku Pakai magicom? pakai Nggak pakai kompor? enggak. Enggak, karena biar cepat. Terus yang berarti 1 liter itu untuk makan berempat. Cukup. Enggak. Buktinya badannya relatif bagus, kulitnya bersih. Tuh nggak bos? Mukanya cantik, generasi emas. Dagangannya pakai baju sekolah. Iya. Dagangannya jualannya di mana? Paling jauh di depan kayak di Alfa gitu. Yang Alfa, sesuai dengan di gambar itu. Selalu laku tiap hari. Kadang sih itu juga. Kadang, Iya. kadang nggak laku. Pernah nggak ketika nggak laku jualan nggak punya beras? Pernah. Terus pada saat kamu tidak punya beras itu kamu ngapain? Paling kayak minta ke kalau masih ada sini nih minta singkong gitu. Minta singkong ke siapa? Ke si nenek kan punya sawah gitu. Oh, nenek mah punya sawah. Tapi tidak minta beras ke nenek. Enggak. Kalau misal sering pernah dikasih gitu. Pernah nggak, artinya gini loh, tidak punya beras di rumah, kamu tidak masak, tidak makan, pernah nggak? Pernah, tapi diusahain lah buat adik-adik. Enggak, artinya gini, tidak punya beras, ke si neneknya tidak minta beras juga, karena malu, karena kagok, karena Iya. apapun. Terus akhirnya tidak masak. Pernah. Terus adik kamu makan. Kadang kalau itu mah pernah sih nggak sampai nggak makan juga. Oh, nggak makan, tetap makan. Nasinya dari mana? Paling nggak nasi, kalau ubi aja gitu. Oh, artinya tidak makan nasi, tapi diganti dengan ubi. Iya. Ubinya singkong. Singkong sama mie. Artinya, tapi nggak ada lauknya. Enggak.